Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk seluruh peserta didik kelas 12 yang sangat Ibu sayangi dan Ibu cintai. Harapan Ibu bahwa semua Ananda dalam kondisi yang sehat dan berbahagia, tentunya juga dalam kondisi semakin meningkat iman dan Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ibu yang berbahagia, bahwa minggu kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian yang pertama dengan materi yang telah Ibu akhiri, yaitu tentang hak dan kewajiban. Nah, untuk materi kedua ini adalah tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum. Di materi yang kedua ini, nanti akan kita bahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah hakikat tentang perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua nanti peran lembaga penegak hukum, dan yang ketiga nanti dinamika pelanggaran hukum. Anak-anak Ibu yang tercinta, kita refleksi sejenak. Kita membayangkan manakala tidak ada hukum di dalam sebuah masyarakat atau tidak ada hukum di dalam sebuah negara. Tentunya akan terjadi kekacauan di semua lini kehidupan bermasyarakat atau bernegara tersebut. Anak-anak Ibu yang tercinta, penegakan hukum dan perlindungan hukum tak dipungkiri menjadi sangat penting untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga diharapkan bisa menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu ada upaya dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum yang terutama berlaku di masyarakat di negara kita Indonesia yang tercinta ini. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum atau hak-hak kita sebagai warga negara agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, pasal 1 ayat 4-nya menyatakan bahwa perlindungan hukum itu adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, atau pihak lainnya, baik bersifat sementara maupun pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum menurut PP nomor 2 tahun 2002 yang mengatur tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Perlindungan hukum dikatakan sebagai sebuah pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selanjutnya, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur, yaitu ada 4 unsur di sini. Yang pertama adalah adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Ketiga adanya berkaitan dengan hak-hak warga negara. Kemudian yang keempat, adanya sanksi bagi pelanggar. Ibu tampilkan di sini ada 3 contoh tentang perlindungan hukum. Pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Di sini bahwa kita tidak bisa sembarangan menduplikati hasil karya orang lain. Kemudian yang kedua adalah stop kekerasan terhadap anak. Ini ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian ada PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi. Oke, kita memasuki materi kedua, yaitu penegakan hukum. Mungkin kita banyak memaknai penegakan hukum sebagai tindakan represif penegak hukum, mulai dari penangkapan pelaku kejahatan oleh kepolisian, kemudian disidik, dan sebagainya. Penegakan hukum seperti hal yang Ibu sampaikan tadi itu merupakan penegakan hukum dalam arti sempit.
Penegakan hukum secara umum merupakan sebuah proses dilaksanakannya upaya untuk menjalankan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Nah, secara nyata ini kamu garis bawahi. Nah, untuk memudahkan kamu membedakan mana perlindungan dan penegakan, Ibu berikan contoh juga untuk 3 penegakan hukum ini. Pertama, Ibu berikan contoh tentang penangkapan seseorang secara OTT yang sedang melakukan sebuah pencurian. Kemudian yang kedua adalah proses tilang yang dilakukan oleh aparat terhadap pelanggar lalu lintas. Kemudian yang ketiga adalah penangkapan terhadap pelaku penyelewengan terhadap pajak. Anak-anak Ibu yang tercinta, penegakan hukum itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu adalah penataan tentang sistem hukum. Kedua, penataan kelembagaan hukum. Ketiga, agenda pembentukan dan pembaharuan peraturan perundangan. Keempat adalah agenda penegakan hukum dan HAM. Kelima, agenda pemasyarakatan dan pembudayaan hukum. Kemudian yang keenam adalah peningkatan kualitas profesi dengan profesional hukum. Ketujuh adalah pembangunan infrastruktur dan penegakan sistem kode etik. Tentang perlindungan dan penegakan hukum ini akan terus ditingkatkan pemerintah tentunya. Dan sudah mulai kita rasakan bahwa adanya perlindungan dan penegakan hukum ini mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, termasuk kita, di berbagai bidang kehidupan yang kita lakukan. Untuk praktik perlindungan dan penegakan hukum ini, keberhasilannya ditentukan oleh 5 faktor. Pertama adalah faktor hukum, di mana undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, namun harus menurut ketentuan kewenangan pembuatan undang-undang yang telah diatur oleh konstitusi. Kedua adalah faktor penegak hukum, di mana penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya yang telah diatur oleh undang-undang. 3. Faktor masyarakat, di mana warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah faktor kebudayaan, di mana kebudayaan merupakan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nah, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik itu yang diyakini oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tentunya tanpa adanya sarpras atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Perlu diketahui bahwa sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia, kemudian organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lainnya. Perlindungan dan penegakan hukum tentunya ada dasar hukumnya. Yang pertama adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, kemudian pasal 24 ayat 1, kemudian pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 5, pasal 30 ayat 4, semuanya berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Oke, demikian materi pertama tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Ibu akhiri perjumpaan kali ini dengan sebuah quotes, yaitu sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Selanjutnya, Ananda semua dipersilakan untuk mengerjakan tugas di Google Form yang telah Ibu sampaikan. Kemudian Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.